warisan adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan warisan menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Nah, hukum mempelajari dan mengajarkan fikih mewaris. Nah, menurut para ulama, hukum mempelajari pembagian warisan ini hukumnya yaitu wajib kifayah, di mana jika ada salah satu orang dari suatu lingkungan orang-orang itu sudah mengetahui tentang pembagian warisan ini, maka kewajiban mereka gugur. Namun jika dari lingkungan orang-orang itu tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengetahui tentang cara pembagian warisan ini, maka satu lingkungan itu akan mendapatkan dosa. Nah, pembagian harta warisan ini secara rinci dan jelas juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, kalian bisa buka saja di Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Sekarang Ibu langsung masuk saja pada pembahasan satu kasus pembagian harta warisan. Terdapat satu kasus, di mana seorang istri meninggal dunia dengan ahli waris, seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta rupiah. Maka pembagiannya adalah, perlu kita ketahui, bagian di dalam Quran Surat An-Nisa dijelaskan bahwa bagian dari seorang suami jika ia ditinggalkan oleh ditinggalkan istrinya, maka bagiannya adalah 1/2 itu jika tidak ada anak ataupun cucu. Sedangkan jika ada anak maka bagiannya adalah 1/4. Nah, sedangkan seorang ibu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa, bagian dari seorang ibu itu dia mendapatkan bagian 1/6 jika tidak ada cucu dan saudara yang lainnya. Jika ada cucu maka dia mendapatkan bagian 1/6. Nah, sedangkan anak laki-laki dia mendapatkan asoba atau sisa. Maksud asoba itu, sisa itu maksudnya dari dia mendapatkan sisa dari semua yang sudah dibagi, dia mendapatkan sisa-sisa dari pembagian itu. Nah, kita langsung saja. Seorang suami di sini bagiannya adalah 1/4 karena ada anak. Ibu
bagiannya 1/6 karena ada cucu. Dan sedangkan anak laki-laki di sini tertulis A coba atau sisa. Untuk menyelesaikan kasus ini kita menggunakan dua konsep matematika, yaitu materi perkalian pecahan dan juga KPK, di mana KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya. Nah, kita langsung masuk saja ke asal masalah. Asal masalahnya di sini adalah nilai KPK dari 6 dan juga 4. Nah, di sini ada bilangan kelipatan dari 6 dan bilangan kelipatan dari 4. Bilangan kelipatan dari 6 ini ada 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Sedangkan bilangan kelipatan dari 4 ada 4, 8, 16, 24, 30. Nah, karena di sini yang perlu kita cari adalah KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, maka di sini kelipatan dari persekutuan terkecil dari 6 dan 4 ini adalah 12. Karena ini yang paling kecil. Nah, kemudian kita masuk pada langkah pertama. Nah, langkah pertama ini kita dari bagian yang didapat oleh suami kita kali dengan nilai dari KPK ini. Nah, di sini didapat bahwa 1/4 dikali 12 hasilnya 3 dan 1/6 dikali 12 hasilnya 2. Sedangkan anak laki-laki mendapat sisa, di mana sisa itu didapat dari 12 dikurang 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 7. Jadi bagian dari anak laki-laki ini ada 7. Kemudian kita masuk pada langkah kedua. Nah, pada langkah kedua ini kita perlu menggambarkan tabel. Sebelum itu kita mencari dulu nilai dari majmul sihamnya. Nilai dari majmul siham atau
majmul siham di sini adalah jumlah dari keseluruhan siham. Nah, nilai dari majmul sihamnya adalah 3, 2, dan 7. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Jadi nilai dari majmul sihamnya adalah 12. Kemudian tadi sudah kita ketahui bahwa bagian dari suami adalah 1/4, bagian dari ibu 1/6, dan anak laki-laki adalah sisa atau asobah. Nah, tadi juga sudah kita temukan nilai dari hasil pembagian dengan KPK-nya, yaitu dari suami tadi dia mendapatkan 3, dari ibu 2, dan anak laki-laki mendapatkan bagian 7. Nah, setelah langkah selanjutnya untuk menentukan berapa warisan yang mereka dapatkan, yaitu kita harus menjumlahkan 300 juta ini kita bagi dengan 12 nilai dari majmul sihamnya. 300 juta dibagi 12 hasilnya adalah 25 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan bagiannya 3 ini dikali dengan 25, maka kita akan mendapatkan bagian dari suami. 3 dikali 25 adalah 75 juta rupiah. Nah, bagian ibu 2 dikali dengan 25, yaitu 50 juta rupiah. Sedangkan yang didapatkan oleh anak laki-lakinya yaitu 7 dikali dengan 25, hasilnya adalah 175 juta rupiah. Nah, jika ditotal semuanya, maka akan sama dengan ini, yaitu 300 juta rupiah. Nah, inilah tadi bagian-bagian yang sudah didapatkan. Nah, tadi di soalnya kan maka pembagiannya adalah, nah ini sudah artinya adalah bagian. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagian yang didapatkan oleh suami, ibu, dan anak laki-laki adalah dari suami mendapatkan 75 juta rupiah, ibu mendapatkan 50 juta rupiah, dan anak laki-lakinya mendapatkan 175 juta rupiah. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.